Bisa masuk. Bisa, bisa. Baik, kita akan segera mulai dengan mengucap syukur pada Tuhan yang kesempatan kita dapat kembali bersama-sama dan kebersamaan kita ini menjadi berkat yang luar biasa. Khusus buat Opung Sembiring juga. Ya, sore ini tangan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Ada satu Amin. tujuan yang cukup lama. Saya ingin ajak kita mengimani apa yang dituliskan di dalamnya. Bahwa kuasanya mengalir setiap waktu. Sebagaimana detik-detik yang berjalan, kuasanya mengalir, menolong kita dalam segala apapun juga. Terutama dalam kondisi sebagaimana Opung Sembiring juga mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Kasihmu seperti sungai mengalir, kuasamu menyembuhkan. Air mata pun kau hapuskan. Air mata pun engkau hapuskan. Tiada seperti kau, Tuhan. Tiada seperti kau. Kasihmu seperti sungai. Kasihmu seperti sungai mengalir. Kuasamu menyembuhkan. Air mata pun engkau hapuskan. Tiada seperti kau. Katakan bersama, tiada seperti kau, Tuhan. Tiada seperti kau. Yang telah menjamah semua hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Yesus. Mari katakan, tiada seperti engkau, Tuhan. Tiada seperti kau. Yang telah menjamah setiap hatiku. Tak seorang di dalam hidup ini seperti kau, Yesus. Tak seorang di dalam hidup ini seperti kau, Yesus. Tak seorang di dalam hidup ini seperti kau, Yesus. Engkau kami sembah sore ini, Tuhan. Engkau kami tinggikan, kami agungkan bersama-sama. Engkau hadir di tengah kami. Bahkan dalam, oh Tuhan, dalam jarak yang begitu jauh di antara kami, Tuhan. Kasih kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak pernah kurang, ya Tuhan. Cukup untuk memenuhi setiap keberadaan kami. Dimanapun kami berada, ya Bapak. Khususnya juga bersama hamba-Mu, Bapak Brahmana Sembiring, Tuhan Yesus. Dalam kondisi keadaannya, ya Tuhan, hari ini, sore ini juga. Kami percaya bahwa tubuhnya milik-Mu, Tuhan. Tubuhnya adalah baik-Mu. Itu sebabnya kami percaya Engkau sudah sembuhkan. Engkau sudah pulihkan, ya Bapak. Dan terima kasih buat dokter, buat obat, para medis, semua yang telah dipakai untuk menjadi bagian, untuk membawa pemulihan atas tubuh hamba-Mu. Terima kasih buat setiap kami semua sore ini. Terima kasih, Tuhan. Engkau satu-satunya, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan.
dosa pun kau hapuskan. Air mata pun engkau hapuskan. Tiada seperti kau, tiada seperti kau. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you. Lord, I could search for all eternity long and find there is none like you. Tiada seperti kau, Yesus Raja Tuhanku, yang menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Yesus. Mari banggakan Dia, katakan, tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang di dalam hidup ini seperti kau, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kesempatan kita dapat bersama, saya selalu ingin gunakan. Karena di dalam kesempatan inilah, ya, janjinya digenapi ketika kita bersepakat bersama-sama. 2-3 orang saja bersepakat, Dia hadir di tengah kita. Saya percaya damai sejahtera Tuhan turun di atas kita semua. Bu Lili dalam perjalanan, Pak Sembiring juga, bahkan Pak Komingguan juga bersama keluarga. Ya, kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus di mana kita dapat berkumpul bersama. Amin. Saya mengajak kita nyanyikan lagu ini. Ada kuasa di dalam namanya. Haleluya. Kiranya Bapak Ibu dapat melihat lagunya dan nyanyi bersama-sama ya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan, Allah yang terkasih, Dia Bapa yang kekal. Katakan, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Bapa yang kekal, Dia Bapa perkasa, gunung batu keselamatan. Semua kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di atas segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di
surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya telah membebaskan, nama di atas segala nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama yang telah bebaskan kita, nama yang telah bebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin, saudara ya. Kita bersyukur, bersukacita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Kuasanya dinyatakan atas hidup kita, bahkan saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang ada di tengah bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa kasih anugerah Allah turun di dalam bangsa, atas bangsa dan negara kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dari utara ke selatan, terdengar tiap pagi malam, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian pagi malam. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semua katakan, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah
berkuasa, berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Seluruh bumi Indonesia sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Dan kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan ini Tuhan. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, salib-Mu diberitakan, Engkau ditinggikan Tuhan Yesus. Engkau menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Dan terima kasih buat kesempatan terindah sore ini dapat bersama-sama. Sebab doa orang benar, Tuhan, persekutuan orang benar, mendatangkan kuasa, menghadirkan kerajaan surga atas bumi, Tuhan, atas kota, atas negeri tercinta. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Katakan dengan iman saudara. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Sekali lagi, doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang amin lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air, seperti batang air di tanganku, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di mataku. Doa mengubah segala sesuatu. Kami bawa segala keadaan kami sore ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan keadaan, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Yes, Lord. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar, katakan doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari
berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, kan mengalir kemana kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Finatal. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan mengasihi kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik di depan kami. Semua perkara-perkara besar Tuhan sediakan. Mampukan kami untuk menemukan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Berikan kami hati yang mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami ini. Biar Roh Kudus yang membukakan rahasia kebenaran-Mu bagi kami, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, berkati media yang kami pakai, biar semua berjalan dengan baik. Kami minta pimpinan Tuhan, segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya minta maaf kadang Pak Komingwan minta saya ngisi saya beberapa kali nggak bisa, bukan karena saya menolak pelayanan. Saya komitmen saudara, setiap ada kesempatan pelayanan saya pasti pelayanan saudara ya, karena bagi saya kesempatan untuk melayani Tuhan itu harganya mahal saudara ya. Tidak, kita nggak punya banyak kesempatan, cuman kadang biasanya saya pas ada pelayanan saudara. Ini aja harusnya jam 5 kami ada ibadah pemuda, tapi puji Tuhan saya hari ini bisa tidak hadir. Makanya kemarin agak lama saya menjawab WA-nya Pak Komingwan saudara ya, memastikan bahwa pelayanan hari ini ada yang menggantikan. Bapak Ibu, saya akan coba bagi share screen, mudah-mudahan tidak bermasalah share screen-nya. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah kelihatan ininya, materi share screen saya, tolong saya dikasih Belum, Pak. tanda. Masih loading. Belum, masih loading. Ya, sudah. Oke, ya Bapak Ibu, hari ini tema yang ingin saya bagikan adalah iman yang mengatasi badai. Saya percaya salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita itu adalah iman, saudara ya. Iman, karena Efesus 2 ayat 8 katakan, karena iman kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman itu sangat penting. Tapi seringkali saya temukan gini saudara, banyak orang punya perspektif yang kurang tepat tentang iman ya. Dia pikir itu iman, tetapi sebenarnya itu halusinasi saudara. Nanti saya coba bagikan apa bedanya antara iman dan halusinasi. Karena kalau kita salah di dalam beriman saudara, maka semua
cara kita di dalam mengikut Tuhan pun menjadi keliru, saudara. Dan kita sulit melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu dosa, Alkitab katakan. Oleh karena itu, iman itu sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus bilang gini, saudara. Nanti pada hari-hari terakhir, anak manusia itu akan datang. Adakah ia menemukan iman di muka bumi, katanya, saudara. Berarti iman itu sangat penting, saudara. Saya mau ajak kita membaca beberapa ayat dalam firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Saya percaya saudara sudah sering baca ini, sudah sering khotbahkan ini, sudah sering dengar khotbah tentang ini. Saya hanya ingin merefresh kembali ingatan kita supaya kita belajar dari sini bagaimana menghadapi badai, saudara ya. Bagaimana menghadapi badai. Judul yang dibuat Lembaga Alkitab Indonesia adalah Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, mulai ayat 7, saudara, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Kita tahu wilayah Sidon itu wilayah orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sidon. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambillah juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Menarik ini, saudara. Demi Tuhan Allahmu. Bukan Allah kita, bukan Allahku, saudara. Jadi kemungkinan janda di Sarfat ini juga bukan orang yang percaya Yahweh kelihatannya ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pesan yang luar biasa, janganlah takut, katanya. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu saat ada seorang, mungkin saudara sudah pernah dengar kisah ini, ada cerita ini ya, seorang bapak beserta seorang anaknya yang masih cukup muda, mereka dalam perjalanan ke sebuah kota, saudara. Kebetulan saat itu yang mengendarai mobil itu, yang menyetir mobil itu adalah anaknya. Di tengah-tengah perjalanan, saudara, tiba-tiba hujan datang, sangat deras sekali, hujan itu deras. Dan ternyata semakin lama bukan cuma hujan yang deras, tetapi anginnya juga lebat sekali. Anginnya kencang, saudara. Sehingga pohon-pohon yang di pinggir jalan itu mulai goyang, saudara. Mulai tertiup angin yang kencang. Semakin lama, semakin deras hujannya dan jalan semakin tidak kelihatan. Jarak pandang cuma sedikit, saudara. Anaknya mulai berkata sama bapaknya, Pak, apa yang harus kita lakukan? Bapaknya bilang, tetap jalan. Tetap jalan. Bila perlu tambah kecepatan. Tapi anaknya bilang, Pak, tapi ini jalan hampir nggak kelihatan. Terlalu kabut, terlalu gelap, dan hujannya terlalu deras, katanya. Gimana kalau kita menepi? Seperti orang-orang semua pada menepi, katanya. Bapaknya bilang dengan emosi, tidak, kamu harus tetap jalan, tetap jalan. Tapi Pak, ini sulit saya melihat jalan, katanya. Tetap aja jalan.
Pokoknya lakukan yang terbaik, tetap aja jalan katanya. Anaknya nurut sama papanya sampai satu saat, satu titik, saudara, setelah beberapa menit mereka mengendarai mobil itu, hujan mulai reda, sudah jalan sudah mulai terang, angin pun sudah mulai tidak kencang lagi. Setelah semuanya mulai agak normal, papanya bilang, sekarang berhenti. Sekarang berhenti. Anaknya agak bingung, saudara. Kok berhenti, Pak? Berhenti katanya. Setelah mereka berhenti, bapaknya bilangin, ayo kita keluar, dia bilang. Anaknya taat, keluar dari mobil. Terus papanya bilang ini, coba kamu lihat ke belakang, kata papanya. Coba lihat ke belakang, katanya. Betapa kagetnya anaknya ketika melihat ke belakang, saudara. Ternyata mobil-mobil yang menepi, mobil-mobil yang diparkir, itu ketimpa dahan, ketimpa pohon, saudara. Ketimpa pohon. Dan akhirnya mobilnya banyak yang rusak. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya baca kisah ini, Saudara, saya menemukan sebuah kebenaran begini. Seringkali di dalam hidup kita itu ketika datang badai, ketika terjadi masalah yang sangat kencang, kita mulai berpikir bahwa berhenti itu adalah cara yang paling aman. Berhenti untuk melakukan apa yang terbaik, berhenti untuk mengasihi, berhenti untuk melakukan apa yang benar, berhenti untuk melayani Tuhan, berhenti dari semua yang biasa kita lakukan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita pikir kalau kita berhenti maka kita aman. Tapi justru, saudara, ketika kita berhenti, justru kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kita berhenti, kita nggak bisa melihat pertolongan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang memarkirkan mobil tadi. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya gini, saudara. Di dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan itu yang mengendalikan sejarah dunia. Tuhan itu yang mengendalikan segala musim. Tuhan itu yang mengendalikan hidup kita. Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika badai pun datang, Tuhan pun bekerja di situ. Dan saya menyimpulkan gini, Tuhan mau badai itu, masalah itu merupakan kendaraan untuk kita bisa melihat perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan masalah supaya menghancurkan hidup kita, supaya membuat kita lemah, supaya membuat kita down, supaya membuat kita nggak berdaya, bukan. Tuhan mau masalah itu merupakan kendaraan yang kita pakai untuk kita bisa naik level lagi, naik lebih tinggi lagi dan melihat kemuliaan Tuhan. Bukankah Alkitab katakan bahwa kita ini seumpama Raja Wali yang terbang tinggi, saudara? Seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Tahukah saudara bahwa salah satu hal yang paling disukai Raja Wali adalah badai, saudara? Adalah badai. Karena ketika badai datang, badai itu akan dipakai dia untuk dia menikmati alam ini, saudara. Ketika badai datang, dia tidak perlu lagi mengepakkan sayapnya, dia cukup membentangkan sayapnya, dan dia mengikuti alur badai itu dan dia bisa menikmati alam. Bapak, Ibu, ketika saat terjadi badai, Tuhan mau kita juga seperti itu. Kita membentangkan sayap iman kita dan kita mengikuti alurnya Tuhan, dan di situ kita melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mengerti ada rencana Tuhan di dalam hidup kita, seringkali kita temukan ketika ada badai, orang mulai takut, orang mulai stres, orang mulai putus asa. Dan itu bisa kita lihat ketika dunia menghadapi badai, khususnya Indonesia saat terjadi COVID, saudara. Ketika terjadi COVID, kita lihat terjadi kegoncangan yang luar biasa. Ada banyak perusahaan-perusahaan kolaps. Ada banyak gereja yang tutup. Ada banyak orang pernikahan yang bercerai. Ada banyak orang yang mulai depresi, stres, masuk rumah sakit jiwa. Saya percaya itu Tuhan tidak inginkan. Tapi di balik itu, kalau kita perhatikan dengan seksama, saudara, tidak sedikit orang yang ketika musim COVID kemarin justru melejit, pelayanannya melejit, usahanya, bisnisnya melejit, saudara. Oh, ada banyak hal.
Kemajuan, bahkan tidak sedikit gereja yang tiba-tiba booming, saudara. Ketika musim COVID kemarin, badainya sama, tempatnya sama. Tetapi kenapa ada orang yang semakin naik, ada orang yang justru berantakan, saudara. Cara kita melihat badai, cara kita meresponi badai itu menentukan kualitas hidup kita, saudara. Itu menentukan kualitas hidup kita. Di sini kita sebagai anak Tuhan harus bisa melihat badai itu dari perspektif yang benar, dari cara pandangnya Tuhan. Ketika kita bisa melihat badai, masalah dari perspektifnya Tuhan, maka badai itu akan menjadi kendaraan bagi kita untuk kita naik, saudara. Untuk kita bisa melihat perkara-perkara yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali ke perikop yang kita baca tadi tentang janda di Sarfat. Kalau kita lihat, saudara, apa yang terjadi saat itu. Akibat ketidaktaatan Israel, Tuhan menghukum mereka, saudara, dengan menahan hujan. Ya, 3,5 tahun hujan gak datang, dan kita tahu bagi orang Israel hujan itu sangat penting. Karena mereka kehidupannya banyak bercocok tanam, dan mereka sangat bergantung dari hujan. Jadi ketika hujan gak ada, saudara, aduh, mereka itu bisa apa namanya itu, nggak bisa apa-apa, saudara. Jadi sehingga terjadi kekeringan dan tentu bisa jadi saat itu kelaparan luar biasa. Tetapi yang menarik, saudara, di tengah-tengah masa-masa sulit itu, di tengah-tengah masa kering itu, ada dua tokoh di Alkitab yang dicatat oleh Alkitab yang mereka bisa melihat badai, bisa 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 menang atas badai, yaitu Elia dan janda di Sarfat. Dan menarik, saudara, Elia dipelihara oleh burung gagak di Sungai Kerit, saudara. Ya, dipelihara. Jadi luar biasa bagaimana Tuhan memakai burung gagak untuk memelihara Elia. Dan saya percaya, saudara, kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan, Tuhan bisa pakai apa saja untuk memelihara hidup kita. Tuhan bisa pakai apa saja untuk memelihara hidup kita, saudara. Sampai satu saat Sungai Kerit ini pun mulai kering, saudara. Sungai Kerit ini pun mulai kering. Dan Tuhan tidak meninggalkan Elia, saudara. Nabi Tuhan ini, saudara. Tuhan tetap pelihara, saudara. Artinya apa? Ketika pintu yang satu tertutup, Tuhan bisa buka pintu yang lain. Asal kita mau peka dan dengar-dengaran akan suara Tuhan, pasti Tuhan sediakan, saudara, pintu untuk memelihara hidup kita. Dan yang sangat menarik bagi saya, saat itu ketika Tuhan dalam sesi keduanya Tuhan mau memelihara Elia, Tuhan suruh Elia ke Sidon, saudara, daerah kafir. Dan yang menarik, saudara, yang Tuhan pakai memelihara Elia adalah janda miskin, saudara. Saya percaya saat itu masih ada lah di Israel, orang kaya masih ada, saudara. Saya yakin masih ada, saudara, ya, tetap masih ada. Tapi yang menariknya, Elia justru disuruh Tuhan ke janda miskin yang ada di Sarfat. Janda miskin. Dan yang luar biasanya ternyata ketika Elia datang ke sana, bukan cuma Tuhan ingin memelihara Elia, tetapi Tuhan ingin memelihara janda ini, saudara. Kalau kita lihat seolah-olah Elia yang minta tolong kepada janda ini. Tetapi sebenarnya itu caranya Tuhan memelihara janda ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya masuk ke Tulung Agung tahun 2007, saudara. 2007 akhir 2008 istri saya bawa ke Tulung Agung. Saat itu kami tinggalkan pekerjaan yang ada di Malang, istri saya tinggalkan pekerjaan yang di Malang. Kami memutuskan untuk merintis gereja dari nol. Kami tidak punya kenalan di Tulung Agung, kami belum pernah ke Tulung Agung, saudara, ya. Tetapi yang menarik saat itu, saudara, pekerjaan sudah nggak ada. Kami dipelihara oleh dua janda. Dipelihara oleh dua janda. Dan dua janda ini bukan janda kaya, saudara. Yang sangat miskin. Yang sangat miskin. Sekitar 2 tahun kami dipelihara oleh janda ini, saudara. 2 tahun. Dan
Saya kadang kalau menerima pemberian mereka, saudara, janda yang satu ini sudah cukup tua, saudara. Saat itu sudah cukup tua. Dia setiap awal bulan dia selalu bawa kebutuhan kami hampir satu becak, saudara. Dia beli beli beras, dia beli sembako lah, sama susu anak saya, dia beli eh, dan itu rutin untuk kebutuhan satu bulan. Dan janda yang satu ini membeli apa namanya itu memberi uang sama kami selama hampir 2 tahun. Sampai akhirnya setelah 2 tahun istri saya keterima PNS di Tulung Agung, saudara. Saya jujur setiap menerima pemberian mereka itu, saya pernah menolak, saudara. Tapi mereka bilang, tolong jangan ditolak. Sampai satu saat Tuhan tegur saya. Tuhan bilang gini, kamu tahu nggak, kalau kamu menolak pemberian mereka, kamu menutup pintu berkat bagi dia. Kamu akan menutup pintu berkat bagi dia. Wah, luar biasa, saudara. Karena itu sejak saat itu kami memutuskan untuk nampung-nampung orang, kami memutuskan untuk menyekolahkan orang karena kami lihat bagaimana Tuhan melihara kami, saudara. Tuhan kasih beban yang kuat untuk nampung, menyekolahkan orang. Udah kami tampung aja, kami terima aja orang di rumah dan kami sekolahkan mereka. Padahal nggak tahu besok mau makan apa, saudara. Tapi saya lihat, saudara, Tuhan pelihara kami dengan cara yang dahsyat. Kadang Tuhan kirim orang yang kami tidak kenal sama sekali. Ketika saya mempelajari kisah tentang janda di Sarpat ini, saya mengingat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami selama kami ada di Tulung Agung, merintis gereja. Sampai saat ini kami ada saat ini, saudara. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari janda ini? Saya ingin kita mempelajari ada beberapa hal yang dimiliki oleh janda di Sarpat ini. Saya berharap ini bisa menjadi berkat bagi kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Dan saya percaya, saudara, keadaan ini tidak tambah baik, saudara. Alkitab katakan pada akhir zaman itu semakin jahat, semakin sulit, semakin berat, saudara. Jadi kalau kita berdoa supaya Indonesia semakin makmur, semakin baik, saya pikir ya boleh-boleh aja, tapi Alkitab sudah bilang pada akhir zaman itu akan semakin sulit, saudara. Bill Gates sudah bilang pada tahun depan akan muncul virus yang jauh lebih berbahaya daripada virus COVID. Kita nggak tahu. Hari-hari ini di Amerika itu terjadi apa namanya itu kebakaran, tiba-tiba di Eropa itu, saudara, ada banyak hal bencana-bencana yang kita tidak pernah pikirkan, saudara, mulai terjadi, saudara. Karena itu kita harus mempersiapkan diri, iman yang bagaimana yang kita miliki untuk kita bisa menghadapi semuanya itu. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, saudara, yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara. Langkah iman janda di Sarpat. Yang pertama saya lihat ini, saudara. Janda ini tetap optimis dan bekerja sekalipun tidak ada harapan, saudara. Dia cuma punya segenggam tepung, dan itu hanya dia cukup untuk makan sekali makan bagi anaknya sama dia. Habis itu mereka udah nggak punya persiapan apa-apa lagi. Tetapi kalau kita lihat, saudara, janda ini sekalipun dia punya tepung segenggam, dia nggak putus asa, saudara. Dia nggak putus asa. Dia tetap mencari kayu bakar. Ini menunjukkan bahwa janda ini sebenarnya masih punya pengharapan, saudara. Sekalipun tidak ada pengharapan, Alkitab katakan pengharapan itu seperti saut yang kuat dan aman bagi jiwa. Mari kita bangun pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan sekalipun tidak ada pengharapan. Ciri khas orang yang punya pengharapan itu apa, saudara? Dia tetap kreatif. Dia tetap kerja keras. Itu ciri khas orang yang punya pengharapan. Orang-orang kalau sudah tidak punya pengharapan, dia mulai pesimis, dia sudah mulai malas-malasan, saudara. Ya, itu ciri khas, saudara. Tapi wanita ini tetap bekerja, saudara. Di pintu gerbang, dia katakan tadi kalau kita baca ya, di pintu gerbang, saudara. Jadi kita nggak tahu berapa jarak antara rumahnya dengan tempat dia cari kayu bakar. Tapi yang pasti janda ini tetap optimis bahwa dia masih cari kayu bakar, saudara. Dia tidak mau malas-malasan. Ketika musim COVID kemarin ada banyak orang mulai putus asa, saudara. Bingung apa yang harus dia lakukan, saudara. Bingung apa yang harus dilakukan. Sehingga ya udahlah, pasrahlah dengan keadaan, saudara. Gak mau bekerja, gak mau ini. Saya bersyukur ketika musim COVID kemarin, saudara.
ibadah online, keuangan gereja berat. Justru saya memutuskan saat itu untuk sambil bekerja, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, lewat hasil pekerjaan saya itu saya bisa bangun rumah 2 tingkat, saudara. Nanti saya akan sharingkan. Lewat hasil pekerjaan itu, COVID 3 tahun, saya bisa bangun 3 gedung, saudara. 3 gedung, yang total dananya itu hampir 2 miliar, saudara. Nah, karena bagi saya ini kesempatan, saudara. Kesempatan saya mau melihat pekerjaan Tuhan. Karena itu, mari. Saya punya keyakinan gini. Saya selalu punya keyakinan gini. Kalau hari ini saya masih bisa bangun, kalau hari ini saya masih bisa bangun, itu artinya Tuhan masih punya rencana atas hidup saya. Dan kalau Tuhan masih punya rencana atas hidup saya, itu artinya, saudara, Tuhan sudah sediakan semua yang saya butuhkan untuk menggenapi rencana Tuhan. Tugas kita itu adalah mengerti kehendak Tuhan, dan kita bisa menemukan di mana Tuhan sediakan. Di mana Tuhan sediakan. Itu tugas kita, saudara. Itu tugas kita. Dan saya percaya Tuhan sudah sediakan semua kebutuhan kita untuk menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang seringkali yang membuat kita nggak bisa melihat, nggak bisa mengalami pertolongan Tuhan adalah pesimis dan malas, saudara. Makanya selalu katakan gini, malas dan pesimis merupakan penghalang yang paling kuat untuk mengalami pemeliharaan Tuhan. Gak mau malas-malasan, saudara. Dia tetap mencari kayu bakar, saudara ya, kayu api, saudara ya. Karena mungkin dia berpikir, ya penting ada kayunya dulu lah. Masalah nanti apanya urusan yang lain, saudara. Itu luar biasa. Ini kita perlu belajar. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan, saudara. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan menyerah. Saya beberapa kali hamba Tuhan gini, saudara. Beberapa kali hamba Tuhan curhat sama saya masalah keuangan, masalah ekonomi. Hampir ya terakhir kemarin masih ada yang curhat, saudara, masalah keuangan. Saya bilang kayak gini, kira-kira Tuhan menginginkan nggak kita kekurangan? Saya bilang. Harusnya enggak, dia bilang. Karena kita hamba Tuhan, harusnya Tuhan pelihara. Saya kasih ilustrasi gini, saudara. Saya kasih ilustrasi gini sama beliau. Kalau sebuah perusahaan, anggaplah perusahaan Astra, mengutus seorang karyawan buka cabang di Papua. Saya bilang gitu sama dia. Kira-kira yang memikirkan kontrakan karyawan ini siapa? Perusahaan Astra. Dia bilang. Terus yang memikirkan biaya hidup karyawan ini siapa? Perusahaan Astra. Yang memikirkan asuransinya siapa? Perusahaan Astra. Yang memikirkan sekolah anaknya, biaya sekolah anaknya siapa? Perusahaan Astra. Bahkan yang memikirkan biaya dia jalan-jalan hiburan, perusahaan Astra. Kalau perusahaan Astra sebegitu profesionalnya, sebegitu pedulinya kepada karyawan yang membuka cabang Astra di Papua, masa sih Tuhan tidak seperti itu, saya bilang. Masa sih Tuhan? Jadi tugas karyawan apa? Memastikan orang-orang di Papua mengenal produk Astra. Dan mereka tertarik sama produk Astra. Begitu juga dengan kita hamba Tuhan, saya bilang. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang mengutus kita menjadi hambanya, harusnya yang memikirkan kebutuhan kita siapa? Tuhan. Yang harusnya memikirkan biaya anak kita siapa? Tuhan. Harusnya yang memikirkan biaya tempat tinggal kita siapa? Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang mengutus kita, kecuali kalau kita tidak diutus Tuhan, saya bilang. Tetapi kenapa? Kenapa kita sering mengalami seolah-olah Tuhan tidak pelihara? Karena kita tidak bisa menemukan di mana Tuhan tempatkan berkat itu. Di mana? Saya selalu kasih ilustrasi gini, saudara. Kita itu hidup dalam perjalanan. Perjalanan dari A ke B. Perjalanan dari A ke B, saudara ya. Perjalanan dari A ke B. Dari kita bertobat sampai kita menemukan, sampai kita nanti di kekekalan. Di dalam perjalanan ini, saudara, Tuhan sudah sediakan sebenarnya semua keperluan kita. Tapi kadang kita nggak bisa menemukan. Kadang Tuhan sembunyikan itu di tempat sesuatu. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mencari dia. Peka dengan suaranya, taat kepada dia, baru kita menemukannya. Dan seringkali kemalasan itulah yang membuat kita nggak bisa menemukan itu, saudara.
Perempuan ini tetap melakukan bagiannya, saudara. Janda di Sarfat ini tetap melakukan bagiannya. Saya percaya kalau kita lakukan bagian kita, nggak mungkin Tuhan tidak sediakan mujizat. Nggak mungkin Tuhan tidak sediakan pertolongan. Nggak mungkin Tuhan tidak pelihara hidup kita. Karena itu apapun yang terjadi, saudara, tetaplah optimis dan tetaplah lakukan bagian kita, apa yang harus kita lakukan. Sekalipun tidak ada harapan. Sekalipun tidak ada harapan. Itu yang pertama yang bisa pelajari dari janda di Sarfat. Yang kedua, janda di Sarfat ini, saudara, tidak egois. Menarik. Tidak egois, saudara. Kita tahu saat itu Elia datang kepada dia. Dan ketika Elia datang kepada janda di Sarfat ini, hal pertama yang diminta Elia adalah air. Air. Dan kita tahu saat itu air itu sangat berharga, saudara. Sangat berharga. Sangat berharga sekali. Tapi justru hal yang berharga itu yang diminta Elia, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali ketika kita mau melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan, Tuhan minta apa yang paling kita butuhkan. Tuhan minta dari kita apa yang kita anggap sangat berharga. Ketika kami mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami, saudara, merintis gereja di Tulung Agung. Kondisi saya sudah mapan saat itu. Saya sudah menggembalakan lebih kurang 170 anak muda karena saat itu saya youth pastor di Malang, saudara ya. Dan istri saya saat itu dosen di sebuah Akper RKZ, rumah sakit RKZ. Selain dosen dia juga perawat. Dan saat itu sedang ditawarkan untuk kuliah lagi di Singapura karena dipersiapkan jadi dekan. Di tengah-tengah puncak karir istri saya, menuju puncak karir, kami memutuskan untuk keluar. Kami tinggalkan semua. Kami cuma membawa iman ke Tulung Agung, saudara. Merintis dari nol, saudara. Merintis dari nol. Tuhan minta. Saudara, kadang yang membuat kita nggak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan, kita ini hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika Tuhan minta, nggak tahu apa yang Tuhan minta, kita nggak mau kasih. Karena itu kita anggap itu cukup menyelamatkan kita, saudara. Tapi Elia yang dia minta dari janda ini, saudara, yang paling berharga air. Tidak cukup cuma air, saudara. Roti dia minta, saudara. Roti. Padahal wanita ini sudah bilang, saya tidak punya roti, saya cuma punya segenggam tepung. Saya kelola itu habis, saya mati. Saya kadang bayangkan gini, saudara. Coba bayangkan ya. Saudara ini, saudara tahu ada jemaat saudara itu sangat miskin. Sangat miskin. Di rumahnya cuma ada tinggal 1 piring nasi dan 3 potong tempe. Dia akan makan dengan anaknya, saudara. Dan saudara tahu dia sangat miskin, saudara. Berani nggak saudara bilang gini, udah kasih aku makan dulu. Kasih aku makan dulu. Dan saya percaya kalau pendeta lakukan itu kepada jemaat, jemaat pasti bilang gini, saudara, ini pendeta nggak tahu diri. Udah tahu jemaatnya susah, masih disusahin lagi. Tapi sebenarnya Elia bukan ingin menyusahin janda ini, saudara. Justru dengan itu, Elia Tuhan ingin melihat imannya, dan langkah imannya itulah yang membuat dia dipelihara Tuhan. Langkah iman itu, saudara. Saya nggak tahu apa yang Tuhan minta dari hidup kita. Apa yang Tuhan minta? Mungkin ada dosa-dosa yang kita simpan yang harus kita tinggalkan. Mungkin ada karakter kita yang harus kita ubah. Atau mungkin cara berpikir kita yang harus kita ubah. Baru kita bisa melihat perkara-perkara yang besar. Saudara, terkadang Tuhan meminta yang baik dari diri kita. Karena dia ingin memberikan yang sempurna bagi kita. Kadang yang kita anggap baik itu, kadang Tuhan minta, saudara. Kadang yang kita anggap baik Tuhan minta, saudara. Karena Tuhan ingin memberikan yang sempurna, saudara. Karena Tuhan ingin memberikan yang sempurna. Yang ketiga, saudara, apa yang bisa saya pelajari? Bukti dari iman. Nah, ini pertama, ini juga. Bukti dari iman adalah rela melepaskan semua yang kita miliki dan mempersembahkannya kepada Tuhan.
Itu bukti dari iman. Kalau kita bilang kita beriman, berarti kita rela mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Saya selalu bilang gini sama diri saya terhadap jemaat juga, saudara. Kalau kita menyadari bahwa kita ini umat tebusan ya, kalau kita menyadari bahwa kita ini umat tebusan, harusnya kita sudah boleh berpikir kita nggak punya hak lagi atas hidup kita. Yang berhak atas hidup kita adalah Tuhan. Tapi seringkali kita masih merasa berhak atas diri kita. Berhak atas perasaan kita, berhak atas ego kita, berhak atas apa yang kita miliki, bahkan berhak atas jemaat kita, saudara. Terkadang itu menjadi masalah, saudara. Jadi kalau kita sadar bahwa kita umat tebusan yang sudah ditebus oleh Tuhan, harusnya kita sudah berpikir bahwa kita nggak punya hak lagi atas hidup kita. Satu-satunya yang berhak atas hidup kita adalah Tuhan. Sama seperti kalau saya membeli handphone, saudara, dengan harga yang mahal. Tentu handphone ini menjadi milik saya. Dan saya bebas melakukan apa saja terhadap handphone itu. Saya bisa kasih ke orang, saya bisa buang, saya bisa pakai. Tetapi yang pasti ketika saya beli handphone, itu pasti saya punya tujuan untuk kepentingan saya. Dan ketika saya beli handphone, saya pasti rawat, saudara. Kalau rusak saya perbaiki, kalau pulsanya habis saya isi, kalau casingnya rusak saya ganti. Begitu juga dengan hidup kita. Selama hidup kita ini berfungsi untuk kepentingan kerajaan Allah, nggak mungkin Tuhan tidak pelihara. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tetapi kalau kita egois dengan keinginan kita, egois dengan ambisi kita, egois dengan kebenaran kita, saat itulah kita bisa melihat perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Yang ketiga yang saya temukan, saudara, yang ketiga adalah taat sekalipun berat, saudara. Ya, kalau kita baca, saudara, taat sekalipun berat. Di ayat 15, menarik saya baca ayat 15 ini, dia bilang ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Kalau saudara nanti baca tokoh-tokoh iman di Alkitab seperti Nuh, seperti Daud, seringkali kita menemukan kata yang seperti ini. Mereka melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita ini tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Kadang kita tambahi, kadang kita kurangi, saudara. Yang cocok kita ambil, yang nggak cocok kita buang, saudara. Saudara, iman itu taat, saudara. Iman itu taat, saudara. Sekalipun berat. Sekalipun berat. Sekalipun berat, saudara. Jadi, ketaatan ini, saudara, nggak bisa dipisahkan dari iman, saudara. Iman tanpa ketaatan itu hanyalah halusinasi. Saya paling jengkel, saudara, kalau ada orang bilang gini, saudara. Kalau ada orang bilang gini, saudara. Ketika dia lihat misalnya mobil, terus dia bilang, saya klaim, saya tumpang tangan mobil ini menjadi milik saya. Waduh, ini saya pikir, ini nggak ngerti tentang iman, saya bilang. Saya klaim, pokoknya saya punya rumah ini, saya klaim, saya klaim. Kalau kita lihat di Alkitab, saudara, iman itu tidak muncul dari diri manusia. Tidak. Iman itu selalu dimulai dari firman yang datang. Abraham disebut beriman karena dia dengar firman Tuhan dan dia taat kepada firman Tuhan itu. Bukan keinginannya dia. Seringkali hari-hari ini kita definisikan iman itu, saudara, dimulai dari keinginan kita. Kalau saya bilang itu halusinasi, saudara. Tapi Pak, kok sering terjadi? Ya itu bisa aja iblis yang membuat itu, bisa aja, bisa. Tapi iman itu selalu dimulai dari firman. Makanya saya tidak percaya kalau ada orang, saudara ya, bilang dia beriman, tapi dia tidak mencintai firman. Saya nggak percaya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Makanya di ayat 14 dikatakan di surat, sebab beginilah firman Tuhan. Jadi dasar dia melakukan itu adalah firman Tuhan yang menjadi rema, bukan dari keinginannya, saudara. Baik itu Elia, baik itu janda di Sarfat. Kenapa orang sudah berdoa, sudah meminta, tapi dia tidak mengalaminya? Bisa jadi
Bisa jadi yang dia minta itu bukan karena dia dapatkan dari Tuhan, tapi dari ambisinya, dari hawa nafsunya, saudara. Dia dapatkan itu. Makanya saya suka di Injil Yohanes, saudara. Yohanes pasal 15 itu ketika Tuhan berbicara dengan pokok anggur, saudara. Dia bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Ada garansi dari Tuhan. Kenapa Tuhan kasih garansi bahwa bahwa kita minta Tuhan kasih? Karena yang kita minta itu sesuai yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Kita tahu bahwa memang Tuhan sediakan itu bagi kita. Kita minta, makanya Tuhan kasih. Kadang orang meminta apa yang Tuhan tidak sediakan bagi dirinya, saudara. Dia ikut-ikutan, dia tahu orang lain berdoa dikasih rumah, dia minta rumah. Dia tahu orang lain disembuhkan. Tidak semua disembuhkan Tuhan, tidak semua dikasih Tuhan rumah, tidak semua dikasih Tuhan mobil, tidak, saudara. Tidak semua. Kita harus temukan apa yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Baru. Makanya perlunya ketaatan. Makanya selalu saya kasih, saya simpulkan di dalam pemahaman saya, saudara, bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Iman tanpa ketaatan itu hanyalah halusinasi, saudara. Iman tanpa ketaatan hanya halusinasi. Dan biasanya orang-orang kayak gini akan mudah kecewa dengan Tuhan dan tidak bisa menghadapi badai. Begitu ada badai, mereka langsung menyerah, mereka suka cari jalan pintas, mereka mulai mengandalkan manusia, akhirnya hidup nggak karu-karuan, saudara. Tapi janda ini taat sekalipun berat. Tentu berat bagi dia, saudara. Memberikan air bagi Elia, yang mana saat itu musim kering, saudara. Air sangat berharga. Memberikan roti kepada Elia, itu berat, karena itu kebutuhan dia, saudara. Tapi kalau kita lihat di Alkitab seringkali sebelum Tuhan buat mujizat, Tuhan minta dulu apa yang kita miliki, saudara, ya. Tuhan minta. Abraham sebelum dia menjadi bapak orang, menjadi bapak banyak bangsa, saudara. Tuhan minta anak dari dia. Anak yang yang Tuhan minta, anak yang Tuhan kasih kepada Abraham. 5 roti dan 2 ikan. Ketika mau memberi makan 5.000 orang, Tuhan minta dulu roti itu, saudara, sama ikan itu, saudara. Ketika di tangan Tuhan, baru Tuhan buat mujizat. Saya percaya, ketika istri saya, saudara, meninggalkan pekerjaannya dari Malang, datang ke Tulungagung. Di tahun kedua, jelas saya dengar Tuhan bilang gini, istrimu suruh daftar PNS. Sebenarnya istri saya sudah nggak mau saat itu, saudara. Akhirnya saya yang ngurus semua. Istri saya cuma tanda tangan sama ujian, saudara. Dan itu pun dia nggak niat ujian. Tapi saya lihat, saudara, ketika kita taat, saudara, istri saya keterima PNS. Setelah istri saya keterima PNS, 10 tahun setelah itu nggak ada penerimaan, saudara. Penerimaan PNS. Jadi itu terakhir. Habis itu 10 tahun vakum penerimaan PNS di Tulungagung untuk jurusannya dia, S1 keperawatan, saudara. Wah, saya bilang kalau saat itu saya nggak taat, selesai sudah. Istri saya nggak pernah jadi pegawai negeri sipil, saudara. Nggak pernah jadi PNS, saudara. Jadi ketaatan itu penting. Kadang ketaatan itu nggak masuk akal juga, saudara. Ya. Kami disuruh Tuhan menampung orang, nyekolahkan orang itu nggak masuk akal, saudara. Nggak masuk akal. Saat kami belum punya jemaat, saat kami belum punya gereja, itu nggak masuk akal. Tapi ketika kami taat, saya melihat justru ketika saya tampung mereka, Tuhan pelihara saya dengan cara itu. Begitu juga dengan janda di Sarfat ini. Ketika dia memberkati Elia, justru itu caranya dia, caranya Tuhan memberkati dan memelihara dia, saudara. Akibatnya apa, saudara? Janda ini dipelihara oleh Tuhan selama musim kering, saudara, ya. Janda ini dipelihara oleh Tuhan. Kadang Tuhan kirimkan orang-orang yang menyebalkan, yang harus kita tolong, saudara. Kadang Tuhan kirimkan itu. Bukan karena Tuhan ingin nyusahin kita, tapi itu caranya Tuhan untuk menolong kita. Satu saat, anak rohani saya bawa orang gila ke rumah saya, saudara. Orang gila, saudara. Kita rawat, saudara, sampai sembuh dan sampai akhirnya bisa bekerja, saudara, ya. Kita rawat, saudara. Kadang-kadang hal seperti itu. Saya akan akhiri dengan ini, saudara. Saya sudah cerita tadi sedikit. Ketika musim COVID kemarin, saudara, Tuhan suruh kami bangun gedung gereja. Saat itu kita tahu ibadah online, persembahan nggak ada, saudara. Tuhan suruh kami bangun gedung gereja. Belum selesai bangun gedung gereja, saudara. Belum selesai. Ini aja masih belum selesai, nih, saudara, gedung gereja ini. Walaupun sudah bisa dipakai. Tuhan suruh kami bangun gedung gereja di dalam penjara, saudara. Di dalam penjara. Di dalam penjara. Karena saya sudah melayani di penjara itu
dari tahun 2003, saudara. Jadi ini tahun ke tahun 2003. Berarti sudah tahun ke-20 saya pelayanan di penjara. Kalau di penjara Tulung Agung saya melayani dari tahun 2008, saudara. 5 tahun saya pelayanan penjara di Malang. Masuk ke Tulung Agung saya langsung ambil pelayanan di penjara tahun 2008. Dari tahun 2008 itu kami nggak punya gedung ibadah di dalam, kami cuma punya ruangan kecil ukuran 3x4, ruangan karopam, dan itu kami pakai untuk ibadah, dan itu sangat sempit dan sangat sulit. Sampai akhirnya waktu COVID kemarin, Kalapasnya panggil saya, bilang gini, Pak Fri, ini ada tanah bekas tempat sampah. Tempat sampahnya kami mau pindah ke depan. Tanah ini Bapak boleh pakai untuk gereja, tapi bangun sendiri, biayai sendiri katanya. Ukurannya 6 kali 25, saudara. 6 kali 25. Waduh, saat itu saya nggak punya uang, saudara. Tapi saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya lakukan? Tuhan bilang, ambil, ambil. Nanti saya mau melihara. Dan puji Tuhan, saudara, belum selesai gedung gereja kami, Tuhan sudah suruh bangun gereja di dalam penjara. Belum selesai gereja dalam penjara, saudara. Istri saya bilang gini, Bang, kayaknya sudah waktunya kita bangun rumah. Belum udah waktunya kita bangun rumah. Kebetulan saat itu kami sudah punya tanah, saudara. Kami beli sebelum musim COVID, saudara. Tanah. Sudah waktunya bangun rumah. Aku bilang, waduh, dari mana uang? Saya bilang, gereja aja belum kelar, saya bilang. Kami doa konfirmasi, saudara. Ternyata Tuhan bilang, betul, saya ingin kalian bangun rumah kalian itu, katanya. Waduh, saya bilang, Tuhan, dari mana uangnya? Akhirnya saya bilang sama Tuhan, udah terserah Tuhan lah, saya sepakat mau. Yang penting Tuhan sediakan, saya bilang, saudara. Enggak lama setelah kami putuskan untuk bangun rumah, teman saya dari Malang itu datang. Telepon saya, dia bilang gini, saudara. Dia bilang gini, Fri, saya mau ke rumahmu, saya mau ke Tulung Agung, dia bilang. Itu COVID saat itu sudah mulai agak reda, saudaranya di daerah sini. Mau ngapain kan? Aku bilang kan, mau ngantar sembako karena dia tahu saya suka nampung-nampung orang, suka nyekolakan orang. Dia mau datang ngantar sembako. Memang sudah beberapa kali dia datang ke sini untuk ngantar sembako, saudara, ke rumah kami. Ya udah datang aja, saya bilang. Nah, terus dia datang, saudara. Memang betul dia bawa sembako, tapi di balik sembako itu ternyata ada udang di balik sembako, saudara. Ada udang di balik rempeyek. Dia tawari saya bisnis, saudara. Bisnis kesehatan, saudara. Ditawari dia saya bisnis kesehatan. Saat itu saya bilang, saya sudah nggak tertarik. Udahlah, saya sudah capek bisnis, saya mau ngurusin jemaat, saya bilang. Karena memang saya sudah putuskan untuk berhenti bisnis saat itu, saudara. Ternyata dia bilang, enggak, kamu coba aja, dia bilang. Enggak, aku bilang, udah gini aja deh. Biar saya yang daftarin pendaftaranmu, tapi kamu terserah mau jalan atau tidak, katanya. Dan saya kaget, saudara. Saya tentu hargai ya, saya hargain kebaikan dia. Iseng-iseng saya tawarin, saudara. Seiseng-iseng saya tawarin, saudara, bisnis ini ke teman-teman lah, ke alumni lah. Kok booming, saudara? Booming luar biasa, sampai inden-inden, saudara. Waduh, saya bilang, kaget saya, saudara. Saya kaget. Dan akhirnya, saudara, ya kami ditolong Tuhan dengan cara itu, saudara. Dan ini gereja yang kami bangun itu. Dan ini gereja yang dalam penjara, saudara. Ya, ini yang dalam penjara sudah kami pakai, dan ini rumah kami yang sudah kami tempati sekarang, saudara. Semua sudah, ini sudah selesai, gereja sudah selesai, tinggal ini yang masih ada beberapa kekurangan, saudara. AC-nya belum ada, peredamnya belum lengkap. Jadi saya lihat begini, saudara, asal kita mau taat, Tuhan itu nggak peduli kok mau musim paceklik kah, mau musim COVID kah, itu nggak menentukan berkat Tuhan bagi kita. Asal kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Semoga renungan saya ini bisa memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kalau Engkau menolong Elia di masa sulit, kalau Engkau menolong janda di Sarfat di masa sulit, kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Beri kami hati yang benar, iman yang benar, untuk kami bisa melihat setiap pergumulan kami. Sehingga setiap badai yang datang itu menjadi kendaraan bagi kami, untuk kami bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami, berkati Tuhan. Kami berdoa khusus buat Opung Sembiring yang saat ini kurang sehat. Kami percaya firman-Mu katakan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau sudah memulihkan kesehatannya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke MC.
Ya, terima kasih. Shalom, terima kasih Pak Pendeta Frinatal. Apakah Pak Pendeta Komingguan ada ya? Ada. Silakan Pak Pendeta Komingguan. Eh, ya, belum ada koordinasi siapa yang doa ya. Mungkin bisa diwakilkan Bu Mikal untuk berdoa atau Bu Biona. Saya tidak. Ya, itu Pak Pendetaku. Silakan Pak. Ya, boleh siapa? Boleh Bu Biona tuh. Ya, haleluya. Kita langsung berdoa, Pak Komingguan. Ya, Bu Biona doa syafaat boleh. Oh ya, haleluya. Ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Bapak Free Natal Purba. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati selalu bersama keluarga tercinta, juga pelayanan Bapak melimpah-limpah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih, Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Sampai pada hari ini dan sampai selama-lamanya kami percaya ya Tuhan bahwa kami akan terus Tuhan memiliki pengharapan dalam Engkau. Kau maha baik Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Hari lepas hari yang kami boleh lalui bersama Engkau ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Terima kasih untuk ibadah di sore hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul untuk memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan dan dengar firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Purba yang telah Kau antarkan ke tengah-tengah kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi karena Engkau maha dahsyat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati istri, anak-anak, juga Tuhan gereja Tuhan di mana tempat dia melayani ya Tuhan. Lindungi selalu Tuhan dan beri hamba-Mu ini selalu kesehatan ya Bapak. Apapun yang hamba-Mu ini rencanakan dalam hidupnya Bapak, biarlah kiranya Engkau yang memberkatinya. Bapak, hamba juga mau berdoa untuk family ministry. Tuhan berkati selalu ibadah ini biarlah boleh menjadi berkat Tuhan untuk ibadah yang ada. Baik yang dibuka secara online maupun onsite. Bless Tuhan. Biar family boleh terus dibuka dan boleh terus jaya. Engkau yang berkati family ministry Tuhan Yesus. Kami juga selalu berdoa Tuhan untuk kedua gembala kami yang kami kasih dan kami cintai. Bapak Komingguan juga Bapak Lohendra. Beri kesehatan untuk kedua anakmu ini ya Tuhan. Bersama istri, anak-anak, cucu-cucu Tuhan. Pelayanan mereka Engkau berkati Tuhan. Dahsyat lagi, lebih lagi ya Tuhan. Juga usaha mereka Tuhan berkati. Terlebih Bapak Komingguan di dalam pemulihannya dari sakit jantungnya. Bapak kami percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya. Demikian juga Bapak Lohendra dari pemulihan dari sakit keramnya ya Bapak, kaki dan tangannya Bapak. Kami percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya. Kami serahkan kedua gembala kami ini berserta keluarga tercinta hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Dodi Menard yang hari ini juga memimpin untuk worship leader ya Tuhan. Kau bless hambamu ini ya Tuhan. Kau lihat bagaimana pelayanan anakmu ini ya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau perluas Tuhan bersama istri, anak-anak Tuhan. Usahanya, pelayanannya Tuhan berkati. Juga Bapak Derikson Tuhan bersama Joy, bersama istri Bapak Derikson dan anak-anak didiknya ya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berkati pelayanan Bapak Derikson ya Tuhan. Apapun kebutuhan hidup mereka Tuhan Kau yang cukupkan. Juga setiap kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Bapak, Kau yang mau mengetahui ya Tuhan apa yang sedang kami alami saat ini. Mungkin kami ada yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya. Mungkin kami ada yang datang dalam pergumulan Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau akan campur tangan dan berikan jalan keluar. Mungkin ada di antara kami yang sedang patah semangat, Bapak kami percaya Engkau pasti berikan semangat yang baru. Thank you Lord Jesus. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkati Tuhan agar penuh kemuliaan nama Tuhan. Berkati kota-kota yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Tempat-tempat kami tinggal Bapak lindungi dan jauhkan daripada roh jahat, orang jahat, bencana alam, bencana longsor dan bencana apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga ya Tuhan mereka yang jauh kekurangan daripada kami. Siapapun mereka ya Tuhan, terlebih mereka yang terkena busung lapar Tuhan, Engkau lindungi mereka, cukupkan kebutuhan hidup mereka, melebihkan tempat ini. Lord Jesus, kami juga berdoa untuk para pelayanmu ya Tuhan yang melayani Engkau, tidak hanya di kota-kota, di desa-desa, mungkin Tuhan juga di gua-gua, di hutan-hutan, we never know Jesus.
mereka yang bawa keluarga mereka ataupun yang meninggalkan keluarga mereka ya Bapak. Bapak Engkau yang melindungi mereka semua. Kau sendiri yang mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Thank you Lord Jesus. This is our prayer. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ketika kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah Maha mendengar, Maha menjawab dan Maha merespon setiap doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Komingguan. Iya, Bapak Komingguan, silakan untuk doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisai itu. Kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Dan kiranya Tuhan Yesus melindungi kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak, Ibu, disembuhkan Tuhan Yesus secara sempurna dan ajaib. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya apapun yang dilakukan tangan kami, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, mendukung kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang.